Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru-baru ini publik diramaikan oleh kenaikan PPN menjadi 12% yang akan diberlakukan per 1 Januari tahun 2025 mendatang pemirsa. Dan ini tentunya sangat dikhawatirkan oleh masyarakat karena ini berdampak kepada daya beli masyarakat dan juga dikhawatirkan akan mempengaruhi gaji pegawai karena UMKM dan juga perusahaan ini mengalami deflasi nih pemirsa. Dan untuk membahas lebih lanjut nih terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% per 2025 nanti ini telah hadir bersama saya anggota Komisi 11 DPR RI yakni Ibu Ana Muawanah ya Bu dari fraksi PKB. Baik Bu, terkait dengan rencana untuk memberlakukan kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 ini Ibu tanggapannya seperti apa dari Komisi 11 DPR RI? Oke, baik. Pertama, kebijakan ini tentunya sudah dilakukan kajian sangat mendalam oleh pemerintah sehingga ada kenaikan 1% pajak pertambahan nilai. Namun demikian kami juga menghimbau kepada pemerintah bahwa pajak yang diterima itu betul-betul digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, misal hak prioritas lah. Contohnya misal soal dana pendidikan, kemudian juga yang baru-baru ini adalah kebijakan Bapak Prabowo tentang makanan bergizi, itu makanan bergizi, dan juga mungkin untuk percepatan pembangunan di beberapa wilayah yang dianggap tertinggal. Sebenarnya masyarakat lebih kepada ingin adanya transparansi dan akuntability terhadap bahwa pajak yang dipungut dari warga itu betul-betul digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan yang kedua juga meminta pemerintah untuk melakukan peningkatan servis publik ya, public service-nya untuk ditingkatkan. Itu saja. Nah ini kan Bu, ini kan diberlakukan di saat Indonesia tengah mengalami deflasi dari bulan Mei yang lalu. Nah ini tentunya akan sangat berdampak nih kepada daya beli masyarakat nantinya di tahun 2025 juga terkait dengan yang tadi masalah kekhawatiran perusahaan ataupun UMKM sehingga mereka kesulitan untuk menggaji karyawannya nanti. Dari Komisi 11 seperti apa nih Bu? Iya. Saya pikir tidak semua produk kena PPN 12%, jadi mungkin ini adalah strategi pemerintah untuk menyasar kepada wajib pajak yang sifatnya memang sering menggunakan barang-barang yang memang ada komponen PPN. Lebih lagi bahwa kami meminta pemerintah untuk betul-betul menggunakan dana APBN ini yang bersumber dari uang rakyat ini betul-betul dengan kesungguhan hati dan juga ada dampak positifnya. Kemudian terhadap gimana untuk menurunkan daya beli masyarakat, ini yang memang setiap data pasti bagus ya, tapi memang di lapangan agak pasar mulai agak sedikit sepi, tapi mudah-mudahan ini bisa cepat bergairah lagi. Setelah tahun politik selesai, pemerintahan baru terbentuk, mudah-mudahan segera untuk bergairah lagi. Tadi kan Ibu sampaikan ini harus ada transparansi dari pemerintah nih Bu terkait dengan penggunaan pajak kita. Nah dari Komisi 11 sendiri pengawasan yang akan dilakukan seperti apa Bu? Ya kami normatif saja, misal pengawasan terhadap berapa rasio pajak yang diterima, kemudian berapa APBN total yang memang dianggarkan, kemudian digunakan di sektor apa saja. Termasuk kami ya baru-baru ini mendengarkan Bapak Prabowo ya, Pak Presiden menyampaikan terhadap misal penggunaan anggaran yang bisa diefisiensikan, contohnya untuk rapat-rapat, percadin dan seterusnya. Begitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Ana Muawanah, anggota Komisi 11 DPR RI terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. Tadi disampaikan bahwa kekhawatiran publik ini sebenarnya hanya mereka merasa khawatir bahwa pajak yang mereka gunakan ini akan disalahgunakan atau digunakan untuk hal yang sebenarnya tidak berdampak positif. Tadi disampaikan memang dari Ibu Ana sendiri bahwa pemerintah harus bisa transparan atau menunjukkan transparansinya kepada masyarakat terkait dengan pajak yang dibebankan kepada masyarakat ini tentunya untuk hal-hal yang positif yang berdampak kepada kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio.